Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martina Lestari, NIM A1D019082. Dalam video ini, saya akan mereview tentang sebuah artikel yang bersumber dari Kompasiana. Artikel tersebut itu judulnya "Pengeksploitasian tanaman secara ilegal oleh pihak asing melalui kultur jaringan". Oke, kita mulai aja reviewnya. Kultur jaringan itu merupakan salah satu metode biologi yang digunakan untuk mengembangkan tumbuhan menjadi lebih banyak secara vegetatif dengan menghasilkan gen dan sifat yang sama seperti induknya. Terus, kultur jaringan itu punya keuntungan dan kelebihan. Nah, keuntungannya yaitu diantaranya kultur jaringan itu mampu menghasilkan bibit unggul dalam waktu itu yang singkat. Dan yang kedua, kultur jaringan itu tidak memerlukan tempat yang luas. Terus kultur jaringan itu tidak dipengaruhi oleh musim, jadi dapat berkembang biak secara terus-menerus. Terus yang selanjutnya, bibit yang dihasilkan kultur jaringan itu lebih sehat. Dan yang terakhir, kultur jaringan memungkinkan untuk melakukan manipulasi genetika. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas kekurangan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu punya kekurangan, yaitu diantaranya memerlukan biaya yang besar, dan yang kedua perlu orang yang berkeahlian khusus, maksudnya punya keahlian di bidang kultur jaringan. Terus yang ketiga, tanaman kultur jaringan itu harus ditempatkan di tempat dengan suhu udara dengan kelembapan yang tinggi. Terus yaitu adanya pengeksploitasian plasma nutfah. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang eksploitasi plasma nutfah menurut undang-undang. Nah, begitu canggih teknologi yang dimiliki oleh bangsa barat itu memudahkan mereka dalam mencuri plasma nutfah yang ada di Indonesia. Nah, menurut artikel ini, tanaman yang mereka sering curi yaitu salah satunya adalah kantong semar. Mereka menganggap kantong semar itu mempunyai manfaat dan nilai jual yang tinggi. Nah, para pedagang di sana itu menjual kantong semar tersebut itu melalui pasar gelap atau black market. Sebenarnya bagi mereka yang tertangkap atau ketahuan menjual barang atau termasuk plasma nutfah tersebut melalui black market atau pasar gelap, sebenarnya mereka akan dikenakan sanksi yaitu penjara selama 4 tahun. Hal tersebut itu tertuang dalam pasal 480 ayat 1. Nah, di mana mereka yang menjual atau membeli suatu barang dari pasar gelap itu akan dikenakan sanksi. Nah, sebenarnya suatu negara yang mengambil plasma nutfah dari suatu negara lain tanpa meminta izin dari Departemen Kehutanan itu dianggap legal. Nah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai warga negara dan negara itu saling menghormati dan menghargai. Dan bagi negara yang memiliki sumber plasma nutfah seharusnya lebih ketat dalam menjaga dan mengawasi pihak luar. Oke, sekian dari review dari saya. Apabila ada kekurangan dalam review saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.